Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill skill kognitif yang paling rendah. Karena Oke. kan menghafal itu membeo. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Tidak Setuju. mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini strong word banget gitu. Luar biasa ya pemikiran Mbak ini. Katanya penghafal Al-Quran itu melatih kita untuk membeo saja. Menghafal Al-Quran itu hanya membeo, dan menghafal Al-Quran itu seperti bayi, papa, mama, seperti itu. Luar biasa pemikirannya, sangat-sangat cerdas. Kata Mbak ini, tidak ada manfaatnya menghafal Al-Quran. Bahkan menghafal Al-Quran itu level kognitif yang paling rendah. Jadi sangat tidak ada manfaatnya. Ngapain kita menghafal kalamullah? Ngapain kita menghafal ayat-ayat Allah? Ngapain kita menghafal wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Mbak, tahu nggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penghafal Al-Qur'an. Beliau hafal 30 juz Al-Qur'anul Karim. Bahkan bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya Nabi banyak yang menghafal Al-Qur'an. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, dan begitu banyak lain sahabat yang kemudian menghafal Al-Quranul Karim. Apakah Mbak ini akan mengatakan mereka juga membeo? Apakah Mbak akan mengatakan mereka juga seperti bayi? Lalu kemudian Mbak ini akan mengatakan, oh tidak, kan mereka sudah dewasa, mereka kan sudah cerdas, dan lain sebagainya. Maka, tahukah Mbak bahwa anak kecil yang sekarang menghafal Al-Quran itu akan beranjak menjadi dewasa? Mereka juga akan besar. Kemudian mereka juga akan mendapatkan pengetahuan yang lainnya. Pengetahuan ilmu alat, kemudian ilmu tafsir, dan sebagainya. Kalau misalkan kata Mbak ini, tidak ada manfaatnya untuk menghafal Al-Quran, ya silahkan. Itu bagi Mbak saja. Tapi bagi umat muslim, sangat penting, luar biasa menghafal Al-Quran itu. Bahkan tahu nggak Mbak, Imam Asy-Syafi'i itu menghafal Al-Quran ketika usianya 7 tahun. Anak kecil 7 tahun mampu menghafal Al-Quranul Karim. Imam Hambali mampu menghafal Al-Quran di usia 15 tahun. Mereka anak kecil yang kemudian tumbuh menjadi besar, menjadi imam mazhab, yang kemudian salah satunya kita ikuti. Misalkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan sebagainya. Orang-orang terdahulu menghafal Al-Quranul Karim, dan mereka dulunya kecil. Kalau misalkan Mbak mengatakan penghafal Al-Quran kognitifnya yang levelnya itu rendah, maka Anda sangat keliru tentang ini. Baik, kita akan kupas ya ikhwah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Allah istimewakan bagi orang yang kemudian menghafal Al-Quranul Karim. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran satu ayat saja, mustahil kalau misalkan dibaca hanya satu kali. Pasti mereka akan mengulang bacaan tersebut. Pasti mereka akan terus-menerus membaca ayat tersebut sampai dihafal. Sampai dihafal. Boleh jadi 10 kali, boleh jadi 20 kali, boleh jadi bahkan 30 kali. Belum lagi kalau misalkan dia sudah hafal, kemudian terus murajaah. Bagaimana kemudian Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang
pada hari kiamat syafi'an li ashabi, yang akan menolong bagi orang yang membacanya. Orang yang menghafal Al-Quran akan terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Orang yang menghafal Al-Quran akan terus murajaah Al-Quranul Karim. Kemudian ia banyak membaca Al-Quran, dan Nabi SAW menjamin, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Dan orang yang menghafal Al-Quran peluang besar akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf ayat Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Orang yang menghafal Al-Quran mustahil membaca satu ayat itu dengan satu kali bacaan. Tetapi orang yang menghafal Al-Quran tentunya akan mengulang-ulang, bahkan bisa sampai puluhan kali ia ulang dalam bacaannya itu. Bayangkan kalau misalkan satu huruf saja dia mendapatkan 10 kebaikan, bagaimana kalau misalkan satu ayat yang kemudian ia baca kemudian terus diulang dan 30 juz terus ia ulang. Subhanallah, pahalanya banyak. Hanya kemudian syaitanlah yang ingin menjauhkan daripada Al-Quran agar manusia tidak membaca Al-Quranul Karim, karena pahala daripada Al-Quran itu begitu sangat dahsyat, luar biasa. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran mustahil dia hanya menghafal saja, tetapi ada ilmu-ilmu yang lain yang kemudian dia pelajari. Salah satunya misalkan bagaimana cara melafalkan yang baik dan benar didukung dengan ilmu tajwid. Bagaimana cara melafalkan sifatul huruf yang benar, maka didukung dengan ilmu tahsin. Maka menghafal Al-Quran maka harus memiliki ilmu-ilmu yang lainnya seperti tajwid dan lain sebagainya. Bukankah hal itu terkategori orang yang belajar Al-Quranul Karim? Dan lihat Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu sangat mulia orang yang menghafal Al-Quran, kan di samping dia menghafal, dia akan belajar ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Lantas kemudian Anda mengatakan tidak ada manfaatnya orang yang menghafal Al-Quranul Karim itu. Bahkan katanya seperti beo, seperti bayi. Ayat Al-Quran yang dikeluarkan oleh lisan-lisan kita itu disebut beo, membeo, seperti bayi, ya ikhwah. Nauzubillah min dzalik. Hanya orang-orang pembenci Islam yang ingin menjauhkan anak-anaknya daripada Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim. Maka pesan kami, wahai adik-adikku di sana, di pesantren, di sekolah, dan dimanapun berada, yang kalian sekarang menghafal Al-Quran, terus hafalkan Al-Quranul Karim sampai 30 juz Al-Quranul Karim. Kelak kalian akan dewasa dan kalian akan mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian kelak Anda akan menjadi para ulama, para ustadz, para ustadzah yang bukan hanya mengetahui ilmu fiqih, yang bukan hanya mengetahui ilmu tauhid, yang bukan hanya mengetahui ilmu-ilmu yang lain, tetapi Anda mengetahui Al-Quran plus Anda menghafal Al-Quran itu sendiri. Subhanallah, sangat mulia adik-adikku yang kemudian sekarang menghafal Al-Quranul Karim. Terus hafalkan Al-Quran, terus perdalam Al-Quranul Karim. Karena itu juga salah satu bagian kita menjaga daripada keaslian Al-Quranul Karim itu sendiri. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga reaksi kami terhadap orang yang kemudian menjauhkan adik-adik kita dari hafalan Al-Quran yang katanya menghafal itu adalah kognitif yang paling rendah. Bagaimana dengan para imam-imam yang kemudian dulu juga menghafal Al-Quranul Karim dan masih kecil mereka menghafal Al-Quranul Karim dan sekarang menjadi ulama-ulama besar yang kemudian keilmuannya begitu sangat hebat, luar biasa. Kita bisa nikmati dengan karya-karya yang ada yang bisa kita lihat baik di perpustakaan ataupun di tempat yang lainnya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik share atau subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.